Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldo Octaviano Ramadan dari kelas I dengan NPM 251-1349. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan keempat, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini berfungsi sebagai falsafah negara. Artinya, Pancasila menjadi panduan atau pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah, dalam membuat hukum, serta dalam bersikap sebagai warga negara. Seluruh kebijakan pemerintah, sistem politik, dan juga pendidikan hingga norma sosial yang berkembang di masyarakat, semuanya seharusnya dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum juga tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada alinea keempat, yaitu Pancasila diformulisasikan sebagai pedoman utama bangsa Indonesia. Dengan dicantumkannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat, yaitu sebagai sumber dari segala hukum. Artinya, seluruh perundang-undangan atau peraturan Indonesia yang berlaku di Indonesia harus sejalan dan tidak boleh bertentangan, dan harus dijiwai oleh nilai-nilai dari Pancasila juga. Sekarang, mari kita melihat dulu hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara 1945 terdiri dari 4 alinea yang masing-masing memiliki makna mendalam. Pada alinea pertama menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Lalu pada alinea kedua menjelaskan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ini akhirnya berhasil mengantarkan kita pada pintu kemerdekaan. Lalu pada alinea ketiga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan semata-mata hasil, yaitu usaha manusia tetap juga merupakan berkat juga dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pada alinea keempat berisi tentang tujuan negara, bentuk negara, serta dasar negara, yaitu Pancasila. Lalu pada alinea keempat berisi tentang bentuk negara serta dasar negara, yaitu Pancasila tadi tersebut. Dan dari keempat alinea tersebut terlihat bahwa Pancasila lahir dari proses sejarah panjang dari pengalaman hidup bangsa, dari kepercayaan terhadap Tuhan, dan dari cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan merdeka. Berikutnya, Pancasila tidak hanya berhenti sebagai cita-cita atau pandangan hidup, tetapi dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam jaminan kebebasan beragama dan pemberian ruang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Lalu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia tampak dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan berbagai suku, ras, budaya, dan juga bahasa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan melalui sistem demokrasi, pemilu, dan lembaga perwakilan masyarakat atau DPR dan MPR. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tercermin dalam tujuan menciptakan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya. Dengan demikian, Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan konkret bangsa Indonesia, baik dalam ranah hukum, sosial, politik, maupun budaya. Pancasila menjadi nilai moral, pedoman hukum, dan arah pembangunan nasional. Selanjutnya, terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dari materi pertemuan keempat. Jadi kesimpulannya, Pancasila itu bukan 5 sila yang hanya dihafalin, tapi Pancasila juga sebagai dasar negara atau pondasi yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua keputusan, kebijakan, sampai juga aturan hukum di Indonesia idealnya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga tertanam jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan kemudian dijabarkan lagi
dalam pasal-pasalnya. Artinya Pancasila juga bukan hanya sekadar teori, tapi memang hadir untuk warga negara Indonesia agar bisa menjadikan warga negara yang baik serta bermoral yang bagus. Lalu sebagai warga negara juga kita bukan hanya mengetahui Pancasila, tapi kita juga harus bisa menghayati dan menerapkannya dalam sikap tindakan, etika, dan moral. Mulai dari hal paling sederhana seperti menghargai sesama, menghormati perbedaan keyakinan, dan juga saling menolong-menolong hingga bersikap adil dalam kehidupan bersama. Sekian, terima kasih.